Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bodekan, Bapak Suyanto, SPDSD, mengenai dilema etika. Selamat pagi, Pak. Boleh Pak, saya mewawancarai Bapak hari ini. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai tentang dilema etika ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Lebih dahulu saya akan mempelajari kasus tersebut. Jika kasus yang dihadapi bertentangan dengan hukum atau maka sudah dapat dipastikan kasus tersebut termasuk rujukan teori. Sebaliknya, jika kasusnya tidak memuat pelanggaran hukum, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Berarti yang akan Bapak lakukan yang pertama dalam mempelajari kasus tersebut ya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Dalam pengambilan keputusan, jika saya hadapi sama-sama mengandung nilai kebijakan, maka saya akan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang dan melakukan pertimbangan secara matang. Saya akan memilih keputusan mana yang paling menguntungkan banyak orang dan tidak menguntungkan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama, saya akan menghadirkan kedua belah pihak yang bermasalah dan melakukan konfirmasi mengenai masalah kepada yang berkepentingan. Kemudian saya akan melakukan diskusi dengan guru atau pihak-pihak terkait dan memposisikan diri saya pada kasus tersebut agar keputusan yang saya ambil dapat menghasilkan keputusan yang tersebut. Terus, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika? Hal yang saya anggap efektif adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memutuskan keputusan secara sepihak, tetapi terbaik untuk melakukan komunikasi ya Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah dalam menentukan keputusan terbaik, karena keduanya adalah masalah yang sama-sama besar, sehingga keputusan pun harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak melakukan salah satunya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, dalam menangani kasus tidak ada jalan khususnya. Jika masalahnya ringan, maka penyelesaian yang saya lakukan. Tetapi jika masalahnya berat dan rumit, saya memerlukan waktu karena perlu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di awal, seperti menghadirkan kedua belah pihak, melakukan konsultasi, diskusi, dan rekan guru kemudian menentukan keputusan terbaik. Berarti kalau kasusnya ringan bisa langsung diselesaikan ya Pak? Ya, ada jadwal khusus. Kalau kasusnya berat berarti ada waktu tersendiri ya Pak? Ya. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika?
Saya biasanya akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang saya kira dapat membantu memberikan pandangan atau solusi. Misalnya dengan guru komite anggaran. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang biomedika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam proses pengambilan keputusan yaitu dalam mengambil keputusan tentu kita perlu banyak pertimbangan dan harus memikirkan kepentingan orang banyak dan memperhatikan budaya. Terima kasih Pak atas waktunya yang saya wawancara ya Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hasbuo, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dalam tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Ulu Jami, Bapak Bangun Budi Utomo. Selamat pagi Pak Bangun. Selamat pagi Pak Rifki. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Ya, ini saya mau meminta izin Ya, melakukan wawancara dengan Pak Bangun terkait dengan biomedika Pak. oke ya Pak Rifki. Siap ya. Siap ya Pak. Siap. Pak Bangun, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Iya, oke Pak Rifki. Kaitan dalam sistem yang saya jalankan di sekolah, baik itu pembelajaran maupun ketika menjalankan sistem-sistem yang lain ya, seumpama ketatausahaan dan lain sebagainya, itu tentu menemukan banyak sekali dilema etika ataupun kaitan dengan bujukan moral Pak Rifki. Dan itu bisa saya cermati, saya teliti, oh ini yang disebut dengan dilema etika, ketika memang ada dua nilai kebajikan yang ternyata saling berbenturan dan itu sering terjadi. Nah, tapi kalau memang terjadi sebuah tindakan yang ke arah hukum ya, maka itu saya jadikan sebagai sebuah rujukan moral Pak Rifki. Itu bisa begitu kita pisahkan, kita uraikan, oh nanti kelihatan Pak. Iya, dengan melihat di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Iya betul. Peraturan atau bahkan nilai kebajikan dengan Iya. dan atau peraturan Ya, dan itu ditemukan tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, tapi secara umum, secara menyeluruh di setiap lini yang ada di sekolah itu ya, komponen-komponen sekolah itu semuanya ada Pak. Iya, seperti itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, Iya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? iya. Jadi saya punya sebuah step tertentu, tahapan-tahapan tertentu. Biasanya saya mulai dari meneliti, mendalami ya, yang sedang terjadi itu sebenarnya kasusnya seperti apa. Saya coba verifikasi langsung ya dari pihak-pihak yang terlibat di situ. Ya, kemudian baru setelah informasi yang saya dapatkan cukup akurat, nah kemudian baru bisa saya tarik, oh ini nilai kebajikannya yang saling bertabrakan itu bisa jadi antara jangka panjang dengan jangka pendek,
atau keadilan dengan kasih sayang, atau kebenaran dengan loyalitas, nanti ketemu semua itu Pak. Berarti kita melihat kasus secara langsung ya Pak? Iya, terus kita cari bukti-buktian. Iya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang sudah saya lakukan sampai sekarang ini Pak Rifki. Berarti setiap kali muncul dilema etika atau juga mungkin kunjungan moral, itu setelah saya verifikasi, saya teliti secara mendalam, kemudian nanti akan ketemu ya Pak Rifki ya. Iya. Oh, ini nilai kebajikan apa yang bertentangan di situ, atau paradigma apa yang ada di dalam dilema etika itu. Setelah ketemu, baru kemudian nanti kalau kasusnya kecil bisa saya atasi sendiri ya, berarti lebih cepat Pak. Tapi kalau ternyata butuh kajian mendalam, mungkin saya bisa ngajak kolaborasi dari guru BK atau mungkin dari komite atau dari wakil kepala sekolah yang lain, tergantung besar kecilnya itu ya. Setelah itu baru kemudian nanti orang-orang yang terlibat akan ketahuan siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian nanti akan saya uji ya, saya adakan setelah sebuah keputusan ini nanti sudah ada masukan dari beberapa teman itu ya. Nanti kita uji, ada berbagai macam tahap ujian, ada uji legal, uji tokoh ya, uji ketokohan, terus uji kaitan dengan hati sanubari ya. Nanti ada 4 uji yang akan saya lakukan, nah baru kemudian nanti kita buat sebuah keputusan. Ini saya berusaha melakukan seperti itu Pak Rifki, sehingga tidak merugikan orang yang lain gitu ya. Usahakan biar terjadi keputusan yang win-win solution. Seperti itu Pak Rifki. Kemudian ini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu bisa dilihat dari satu, ketika semua pihak yang ada di sekolah itu ya, baik murid, guru, karyawan maupun seluruh warga sekolah itu sudah mengalami budaya positif yang bagus ya, ada keterbukaan, setiap ada masalah langsung bisa disampaikan, dan juga muncul kesadaran bersama Pak Rifki. Kalau yang namanya sekolah itu kan institusi pembentukan karakter yang paling utama. Maka kalau ini sudah disadari oleh semua pihak, tentu saja nanti setiap ada kasus itu selalu munculnya win-win solution itu Pak. Ya sama-sama menang, gak ada yang dirugikan. Ya, itu baru efektif itu Pak. Iya. Berarti solusi yang terbaik ya Pak? Iya Pak. Kemudian ini Pak, selama ini bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya, tantangan dalam pengambilan keputusan itu ya kaitannya erat dengan ini Pak Rifki, bahwa yang saya temui di lapangan ya, itu kalau terjadi antar dua kepentingan itu ternyata semakin kompleks, tidak hanya dua kepentingan atau dua kebenaran, bisa merambah ke konflik dua kebenaran yang lain, kebajikan yang lain. Contohnya ini, ada suatu kasus antara jangka pendek dengan jangka panjang. Saya menyelesaikan itu sebenarnya, tapi ternyata itu ada kaitan dengan keadilan dan rasa kasih sayang. Itu tantangan berat Pak. Iya, karena memang
tidak setiap kasus itu berdiri sendiri, tapi malah bisa meluas dan melebar. Itu luar biasa itu, memang butuh skill, butuh latihan terus. Berarti tantangan terberat itu adanya nilai-nilai kebajikan yang lainnya yang Betul, diperlukan, ya? betul, iya betul. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau di dunia kepala sekolah itu ada yang namanya pembinaan, Pak. Entah diminta atau tidak, atau ada kasus ataupun tidak, itu selalu ada pembinaan rutin, Pak. Paling tidak, paling minim itu sebulan sekali. Ya. Sebaiknya ya seminggu sekali ada pembinaan. Ya. Karena setiap hari kepala sekolah akan menemukan titik di mana di situ terjadi kasus dilema etika, selalu bisa dijumpai. Berdasarkan apa? Ketika kepala sekolah observasi, bertanya jawab dengan para warga sekolah, nanti kan ketemu itu, Pak. Sandambrek, Pak Rizky. Itu nggak selesai memang kalau kita tidak bisa ini ya antisipasi sejak awal, maka itu akan semakin membesar. Iya, itu Pak. Sekolah ada namanya pembinaan guru dan karyawan dan warga sekolah yang lain. Iya, seperti itu, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, kita kan berusaha membudayakan yang namanya kolaborasi ya, kolaboratif. Karena memang guru penggerak itu salah satunya punya kompetensi kolaboratif. Makanya di sekolah ini kita bentuk tim-tim yang di sana mengawal di bidang-bidang tertentu di sekolah. Ada kurikulum, ada kesiswaan, kemudian ada sarpras, ya, ada humas, ada keagamaan. Nah, itu berarti orang-orang yang memang saya delegasikan wewenangnya ke tim-tim itu untuk mengantisipasi sebelum membesar setiap kasus yang ada di situ. Kalau faktor-faktor, kita selalu setiap hari Senin itu mengajak anak-anak untuk menghidup-hidupkan ini ya Pak Rizky, budaya positif. Kita punya 5 budaya positif, Pak Rizky. 1 berakhlak, 2 bersih, 3 ramah, 4 disiplin, dan 5 kreatif. 5 budaya positif ini kita gembor-gemborkan setiap hari di kelas melalui yel-yel. Nah, itu cukup efektif juga, Pak. Itu faktor-faktor yang menjadi pendukung biar tidak muncul kasus-kasus dilema etika yang atau mungkin malah rujukan moral seperti itu. Berarti kesimpulannya di sekolah ini ada apa namanya guru yang dilibatkan ya Pak ya? Iya, sebuah tim dan juga ada faktor untuk mempermudah, salah satunya tadi ya, melalui yel-yel terkait tentang ya, betul, positif di sekolah ya Pak. Budaya positif. Mengenalkan ya Pak. Mengenalkan, iya, biar masuk ke alam bawah sadar anak. Kalau tiap hari disuarakan seperti itu, anak-anak kan lama-lama alam bawah sadarnya ikut mempengaruhi sikap nanti, insya Allah. Iya, itu Pak. Kemudian ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? si pembelajaran yang selalu saya ambil setiap kali ada kasus dilema etika itu, saya berefleksi. Oh, ternyata yang namanya sekolah itu tempat di mana menanamkan benih-benih nilai kebajikan
juga membentukkan karakter, itu menjadi sebuah kekuatan ya. Ketika kita belajar dan juga bisa menangkap ini ya, peluang dari dinamisnya sebuah sekolah, tantangan jadi peluang, itu membuat kita akan semakin kuat Pak, punya budaya sekolah yang berikutnya itu kuat, namanya kuat menurut saya, sehingga guru-guru juga semakin punya daya lenting setiap ada masalah, punya daya lenting, punya kekuatan ya, itu yang saya rasakan Pak. Ini terima kasih Pak atas Oke, waktu sama-sama. dan jawabannya ya Pak. Sama-sama Pak. Ini sangat berarti bagi saya buat pembelajaran diri saya dan juga Betul Pak Riki. untuk memenuhi tugas saya dalam CPP. Oke, semoga sukses Pak Riki ya. Amin. Ini terima kasih minumannya. Iya, sama-sama. Monggo. Iya, dihabiskan dulu. Iya Pak. Iya.